Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 423, gunakan mobilmu saja. Thomas Kin hanya tersenyum. Dia tidak berniat untuk mengungkapkannya. Dia segera berbaring di atas tempat tidur pemanas dan menutup matanya. Tidak lama kemudian, dia merasakan ada benda yang berat bersandar di tubuhnya. Thomas Kin menoleh dan melihat bahwa kepala Angelin Wang sudah bersandar di lengan Thomas Kin. Gadis ini sudah tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, Angelin Wang membuka matanya dan tiba-tiba menemukan seseorang di bawahnya. Angelin Wang hampir berteriak. Tetapi dia segera menyadari bahwa ini adalah Kak Thomas. Angelin Wang sedang berbaring di tubuh Thomas Kin pada saat ini, seperti seekor gurita, dengan kedua tangannya melingkari lengan Thomas Kin dan kedua kaki panjangnya menimpa kaki Thomas Kin. Gaya ini terlalu ambigu, detak jantung Angelin Wang segera bertambah cepat. Jantungnya berdetak dengan kencang. Pada saat dia melihat ke bawah, wajahnya seketika memerah. Pada saat akan tidur, Angelin Wang mengenakan pakaian yang lebih longgar. Akibatnya seluruh bajunya menurun sampai ke bawah ketiak, separuh tubuhnya terpampang dengan jelas dan kulitnya bersentuhan dengan kulit Thomas Kin. Melihat Thomas Kin masih tertidur, Angelin Wang segera bangun dengan perlahan-lahan. Dia merapikan pakaiannya, lalu menghela napas lega. Untungnya, Thomas Kin belum bangun, jika tidak maka dirinya akan merasa sangat malu. Thomas Kin tentu saja sudah bangun lebih awal, hanya saja dia tidak mengeksposnya. Selain itu, tidur sambil memeluk Angelin Wang terasa cukup nyaman juga. Setelah bangun, semua orang pergi mandi, lalu makan sarapan sederhana dan langsung pergi ke rumah paman. Meskipun berada di desa yang sama, tetapi jaraknya cukup jauh, Thomas Kin yang mengemudi, dia melihat sebuah rumah dengan ubin besar yang indah. Selama perjalanan menuju desa Lotus, sangat jarang terlihat rumah-rumah yang berdekorasi relatif modern. Pada dasarnya kebanyakan rumah di sini dibangun dengan bata merah. Kondisi keluarga Wirnando Wang memang sangat baik. Mobil Thomas Kin berhenti di depan pintu. Mereka semua turun dari mobil. Begitu mereka turun dari mobil, Wirnando Wang mengerutkan keningnya, lalu berjalan keluar dan berkata, "Hei kamu, jangan parkir mobilmu di sini. Jika nanti mobil anakku datang, tidak akan ada tempat untuk parkir. Mobilmu juga tidak terlihat terlalu berharga, parkir saja di sana." Wirnando Wang menunjuk ke sebuah tempat bergelombang di sebelahnya. Evi Su mengerutkan keningnya, "Kakak, bukankah anakmu masih belum kembali? Bukankah di sini ada banyak tempat parkir? Kenapa Thomas harus pindah tempat?" Wirnando Wang melengkungkan bibirnya, "Mobil anakku adalah BMW X5. Kalau tergores, harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal untuk memperbaikinya. Sudahlah, kamu bisa cari sendiri tempatnya." Thomas Kin sama sekali tidak memusingkannya. "Baik, aku akan pindah tempat. Di sini bukan di kota, ada banyak tempat parkir di pedesaan." Thomas Kin berbelok di sudut dan parkir di bawah naungan pohon. Setelah turun dari mobil, dia membawa Moutai dan berjalan ke halaman. Halaman rumah Wirnando Wang tidak kecil, semuanya dibuat dengan beton dan terlihat relatif bersih. Ada lebih dari selusin meja dan beberapa koki disewa untuk bekerja di tempatnya. Keluarga Angelin Wang secara alami duduk di meja utama. Karena mereka adalah keluarga dekat, tepat setelah duduk, sebuah mobil BMW X5 melaju. Orang yang mengemudi menginjak rem, lalu berhenti di depan pintu, sehingga menimbulkan debu. "Putraku sudah kembali." Seorang pria muda turun dari mobil. Ternyata anak pamannya, Windy Wang. Windy Wang mengenakan kemeja putih dengan celana panjang dan terlihat sangat energik, sangat kontras dengan orang-orang di desa tersebut. "Ayah,
Aku sudah kembali. Wirnando Wang terlihat sangat senang, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Iya, tidak apa-apa, bukan mobilmu diparkir di sini. Ini adalah BMW pertama di desa itu, tentu saja dia harus menanggapinya dengan sangat serius. Windy Wang berkata, tidak apa-apa, katakan saja pada anak-anak yang lain untuk tidak mendekat. Tolong jaga anak-anak kalian, jangan menggores mobil anakku, kalian tidak mampu membayar uang ganti ruginya. Wirnando Wang meneriakkan beberapa patah kata. Semua warga sekitar segera menarik anak-anaknya sendiri. Karena takut anak-anak mereka akan dengan nakalnya menggores mobilnya, mereka benar-benar tidak mampu membayar uang ganti rugi dari mobil semahal itu. Setelah Windy Wang kembali, ketika dia hendak duduk, tiba-tiba ada seorang pria tua masuk dari luar. Wirnando, anakmu sudah kembali, bukan? Aku punya sesuatu di sawah, bisakah aku meminjam mobil anakmu untuk membantuku menariknya? Wirnando Wang mengerutkan keningnya. Dia sangat memedulikan mobil anaknya. Dia akan merasa sedih jika mobil anaknya rusak dan kotor. Jika yang berbicara adalah orang lain, dia pasti tidak akan setuju meminjamkan mobil anaknya untuk pergi sawah. Tetapi yang berbicara adalah kepala desa, sangat sulit baginya untuk menolak. Kepala desa, mobil anakku terlalu mahal. Apabila mobilnya tergores, dia harus mengeluarkan banyak uang untuk memperbaikinya. Begini saja. Menantu dari adik laki-lakiku juga ada membawa mobilnya ke sini. Mobilnya adalah mobil off-road, harganya tidak terlalu mahal. Jika tergores mereka tidak akan merasa sedih, gunakan saja mobilnya. Evi Su merasa tidak senang, kakak, mobil mana yang tidak berharga, jika mobil kita tergores, kita juga pasti merasa sedih. Wirnando Wang mengerutkan keningnya, kenapa? Sekarang keluarga kita sudah berbeda pendapat. Bukankah kita sekeluarga? Siapapun yang mobilnya rusak pasti akan merasa sedih, lalu bukankah kita harus memilih yang murah? Bagaimana kita bisa tidak menghormati kepala desa? Betul tidak? Evi Su adalah orang yang termasuk memiliki pemikiran yang lurus. Ketika mendengar Wirnando Wang berbicara seperti ini, apalagi dia mengatakannya di hadapan kepala desa, dia tidak mungkin berkata dia tidak akan meminjamkannya. Thomas, bagaimana jika kamu membantunya? Thomas Kin mengangguk, tidak masalah. Windy Wang pun mengangguk puas, anak ini cukup menarik juga. Tidak apa-apa. Jika benar-benar tergores, aku akan memberimu uang untuk memperbaiki mobil, kamu bisa menemukan bengkel mobil. Kamu sudah dapat memperbaiki mobilmu dengan harga 600.000 sampai 1 juta rupiah, pergilah. Windy Wang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan ekspresi bangga, seolah-olah dia lebih hebat dari kepala desa. Thomas Kin mengambil kunci mobil, dia berjalan ke pohon di sebelahnya, menyalakan mobil, lalu mengemudikannya sesuai dengan instruksi kepala desa. Begitu mobil dinyalakan, Windy Wang mengerutkan keningnya. Benz. Semua warga desa juga sedang melihat mobil itu. Mobil ini juga sangat bagus, itu adalah Benz, mobil itu setingkat dengan BMW, bukan? Betul, sepertinya mobil ini lebih besar daripada mobil Windy, kira-kira berapa harga mobil ini? Menurutku, sepertinya mencapai ratusan juta rupiah. Wirnando Wang mendengus dingin, mana ada mobil off-road yang semahal itu, tidak mungkin sampai seharga ratusan juta rupiah, mobilnya bahkan tidak sebanding dengan mobil BMW X5 anakku. Betul, Windy lebih hebat, ini adalah mobil BMW pertama di desa kami. Bahkan orang dari desa sebelah datang untuk meminjam mobil pada 2 hari sebelum pernikahan. Mereka ingin menggunakan mobil BMW milik Windy, tetapi kita tidak mungkin meminjamkannya kepada semua orang, bukan? Tentu saja, ingin menggunakan mobil BMW sebagai mobil pernikahan. Bukankah kepala desa yang seharusnya menggunakannya? Hahaha.
Semua orang tertawa dengan berani di sini, tetapi Windy Wang menyipitkan matanya dan terus menatap bagian belakang mobil Thomas Kin. Mercedes-Benz tipe G. Orang lain tidak mengerti mobil, tetapi dia mengerti mobil. Mana ada mobil Mercedes-Benz tipe G yang murah? Harganya bukan 400 atau 600 juta rupiah, tetapi harganya 4 hingga 6 miliar rupiah. Ada seorang gadis muda di desa yang tampak seperti berusia 18 atau 19 tahun. Dia mengambil foto mobil Thomas Kin dengan ponselnya. Setelah mencari di internet, dia tiba-tiba berseru, "Wow! Mobil tadi adalah mobil mewah dan merupakan mobil off-road yang terkenal. Harganya lebih dari 6 miliar rupiah." Berapa? Semua orang tercengang. Lebih dari 6 miliar rupiah. Lihatlah. Bukankah ini mobil yang tadi? Foto di dalam ponsel adalah mobil yang Thomas Kin gunakan. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 424 mobil mewah. Hah? Benarkah? Lebih dari 6 miliar rupiah. Aku ingin melihatnya, jangan-jangan kalian salah lihat. Foto ini sangat jelas, lihatlah. Tidak peduli dilihat dari sisi manapun, ini adalah mobil Thomas Kin, modelnya sama persis. Semua orang tercengang, lebih dari 6 miliar rupiah, mereka tidak menyangka mobil ini ternyata sangat mahal. Thomas Kin terlihat biasa-biasa saja, tetapi ternyata dia sangat kaya raya. Mobil hanyalah untuk alat transportasi dan dia bisa membeli mobil yang seharga 6 miliar rupiah, sebenarnya berapa banyak uang yang dia miliki. Apalagi dia juga sangat santai. Windy Wang mengatakan bahwa mobilnya adalah mobil murahan. Lalu dia menyuruh Thomas Kin untuk membantu kepala desa, lalu dia benar-benar pergi membantunya, bahkan tidak takut bahwa mobilnya akan sampai tergores. Dia diejek tidak memiliki uang dan juga tidak membantah. Dia adalah pria yang sopan dan benar-benar memiliki toleransi yang besar. Sebaliknya, raut wajah Windy Wang langsung menjelek, dia seperti orang yang baru menjadi kaya yang belum pernah melihat dunia yang sebenarnya. Wajah Wirnando Wang juga jelek. Sebelumnya dia selalu mengira bahwa mobil murahan itu adalah mobil off-road kecil-kecilan. Walaupun mobilnya adalah Mercedes-Benz, tetapi pasti tidak semahal mobil BMW X5 milik anaknya. Alhasil, dia tidak menyangka bahwa dia mengendarai mobil mewah off-road yang terkenal. Anak itu sangat kaya. Kenapa Angelin Wang bisa sangat beruntung, sampai bisa menemukan pacar yang begitu kaya? Angelin, kondisi keuangan pacarmu sangat baik, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kata Wirnando Wang dengan masam. Hah? Angelin Wang sedikit bingung, aku sendiri juga tidak tahu. Angelin Wang tidak berbohong. Menurutnya, Thomas Kin bukanlah orang yang begitu kaya. Dia hanya seorang dokter biasa, mempunyai rumah dan mobil seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi jika menyangkut dia kaya atau tidak, sepertinya dia tidak terlalu kaya. Wajah Windy Wang cemberut, dia mengepalkan tinjunya, dia merasa sedikit malu, seolah-olah wajahnya telah ditampar di depan umum. Dia tidak keberatan untuk membantu kepala desa dengan menggunakan mobil yang seharga lebih dari 6 miliar rupiah, lalu miliknya yang hanya seharga ratusan juta rupiah, sangat takut untuk tergores. Hal yang paling lucu adalah dia juga mengatakan sebelumnya bahwa jika mobil Thomas Kin tergores, dia akan memberikannya uang untuk melakukan perbaikan. Tamatlah sudah. Jika mobil miliarannya benar-benar tergores, dapatkah dia memperbaikinya? Windy Wang ingin mencari tempat untuk menyembunyikan dirinya, dia tidak berani melihat wajah para kerabatnya. Tak lama kemudian, Thomas Kin kembali dengan memarkir mobilnya di tempat yang sama seperti sebelumnya, lalu berhenti dan turun dari mobil bersama dengan kepala desa. Kepala desa tersenyum, lalu merangkul bahu Thomas Kin untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan berkata, Wirnando, mobil ini lumayan, meskipun tidak sebagus mobil BMW-mu, tetapi mobil ini sangat hebat,
sama sekali tidak terpengaruh ketika berada di dalam sawah. Wirnando Wang tertawa dengan canggung, dia tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Semakin Windy Wang memandang Mercedes-Benz tipe G, dia semakin merasa iri. Dia tiba-tiba berkata, "Saudara, aku belum pernah mengendarai mobil ini, bagaimana jika aku meminjam mobilmu untuk berkeliling sebentar?" "Baiklah." Thomas Kin dengan santai melempar kuncinya, tanpa menganggapnya serius. Windy Wang mengambil kunci mobil. Lalu berjalan ke mobil Thomas Kin dan duduk di kursi pengemudi mobil Mercedes-Benz tipe G. Rasanya sangat menyenangkan. Mobil mewah seharga 6 miliar rupiah memang berbeda, bahkan mobil ini pasti lebih baik dari BMW-nya berapa kali lipat. Mobil ini benar-benar tidak ada bandingannya. Setelah mengemudikannya selama 2 putaran, dia langsung terima pada kenyataan. Mobil jenis ini tidak hanya luar biasa dari segi penampilan, tapi performanya juga sangat mengagumkan. Sama sekali tidak ada masalah ketika mengendarainya di dalam sawah. Sambil bersandar di kursi, Windy Wang sedikit merasa tidak puas. Mereka berdua baru berusia 20 tahunan. Dia sudah bekerja dengan cukup keras dan sangat beruntung, sehingga dia bisa mengendarai mobil BMW X5 ini, tetapi ternyata Thomas Kin bisa memiliki mobil seharga lebih dari 6 miliar rupiah ini, atas dasar apa? Bersambung.